Dengan harga baru yang sekarang ini sudah mencapai di 6 juta rupiah dan sudah berumur 5 tahun sejak peluncurannya, apakah iPhone 11 masih layak untuk dibeli di tahun 2024 ini? Jadi buat kalian yang ingin membeli iPhone 11 di tahun ini, pertimbangannya karena tentunya pasti adalah budget yang terbatas. Apakah beli iPhone 11 di tahun ini masih tergolong worth it atau mending cari iPhone yang lebih bagus sekalian? Kita langsung bahas ulasannya, tapi setelah yang satu ini. iPhone 11 diluncurkan pada tahun 2019, di mana di tahun 2024 ini sudah banyak rilis iPhone terbaru seperti iPhone 12, 13, 14, 15, dan bahkan di tahun ini akan rilis iPhone 16 series. Nah, dengan umur yang sudah mencapai 5 tahun ini, apakah iPhone 11 ini masih layak untuk dibeli? Itu pasti pertanyaan kalian kan? Bang, apakah iPhone 11 ini itu masih bisa digunakan sampai beberapa tahun mendatang? Dengan harga yang tentunya sekarang sudah di 5,9 juta atau 6 juta rupiah, harga baru ya ini. Tentu ini menarik perhatian teman-teman tentunya yang pengen membeli iPhone tapi yang masih baru, bukan yang second, dan dengan harga yang di bawah 6 jutaan atau di bawah 7 jutaan. Ini adalah salah satu pasti kalian mencari video ini, apakah iPhone 11 ini masih layak untuk dimiliki. Nah, ini aku akan kasih pertimbangan-pertimbangan ya, untuk kalian tentunya. Yang pertama kita bakalan bahas kelebihan dari si iPhone 11 ini, dan tentunya nanti apa aja pertimbangan-pertimbangan untuk membeli iPhone 11 di tahun ini. Yang pertama, iPhone 11 ini memiliki chipset Apple A13 Bionic. Seperti yang kita tahu, chipset ini menawarkan RAM sebesar 4 GB sampai iPhone 12 pun itu, iPhone 13 yang reguler pun masih menggunakan RAM 4 GB. Namun secara chipset Apple A13 Bionic ini untuk penggunaan sehari-hari, ya multitasking dan lain-lain sebagainya itu belum ada kendala ya sampai saat ini. Tentu yang masih menjadi perhatian adalah ketika kalian membeli iPhone untuk bermain game. Nah, untuk bermain game sih untuk iPhone 11 ini masih bisa digunakan untuk main game-game yang cukup medium lah ya, nggak yang berat-berat banget karena ya kalian tahu sendiri game-game sekarang itu butuh resources yang cukup berat lah seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari seperti penggunaan kantoran, penggunaan waktu kuliah, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, iPhone 11 masih sangat layak untuk dimiliki. Kemudian desain dari iPhone 11 ini tentunya nggak jadul-jadul banget karena desain iPhone, desain reinkarnasi mulai dari iPhone X ya, iPhone X, iPhone 11, 12 sampai iPhone 15 itu mirip-mirip dan seperti identik untuk temanya ya. Jadi nggak ada Touch ID, kemudian bentuknya seperti itu. Tentu yang di iPhone 11 ini dia masih rounded ya, karena di iPhone 12 dia sudah square bentuknya. Untuk yang di frame-nya yang bagian bezelnya itu tegas gitu kayak iPhone 5 series. Dan menurutku sih kalau misalnya kita nggak pakai case gitu ya, bentuk dari iPhone 11 ini desainnya lebih bagus karena kita menggenggamnya itu nggak sakit ya kalau kita menggenggam pakai tangan gitu di bagian kanan dan kiri di jari-jari kita. Jadi untuk desain iPhone 11 ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2024 ini. Kemudian ngebahas masalah layar. Nah, layar dari iPhone 11 ini tuh panelnya Liquid Retina HD ya, seluas 6,1 inch. Nah, layar ini sudah ada teknologi True Tone-nya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan iPhone 11 ini untuk kegiatan-kegiatan multimedia seperti nonton Instagram dan lain sebagainya, itu aku jamin sih gambarnya udah jernih. Jadi kalau misal dibandingin dengan smartphone Android di harga yang sama, ini nggak kalah saing lah seperti itu untuk layar dari si iPhone 11 ini guys. Kemudian untuk baterai, nah ini mungkin yang jadi pertimbangan kalian. Kenapa kalian mau beli baru iPhone 11 dengan harga 6 juta? Ya salah satunya pasti baterai yang tentu baru. Kalau misalnya kita beli second kan pasti baterai health-nya itu bisa variatif ya. Bisa di 80%, 90%, ya syukur-syukur dapat yang masih 95% ke atas. Tapi biasanya jarang banget orang jual second dengan kondisi baterai health yang masih bagus seperti itu. Makanya kenapa saat ini yang disarankan untuk iPhone 11 ini ya sekalian beli baru karena umurnya sudah 5 tahun, jarang banget ada device dengan umur selama itu untuk kondisi baterainya masih bagus kecuali kalau mereka sudah mengganti atau mereplace baterainya. Nah, jadi kalau misalnya baterai dari iPhone 11 ini baru, pasti tentunya kalian nggak worries ya kalau misalnya kalian pakai
iPhone 11 ini untuk aktivitas sehari-hari. Dan untuk lifetime dari baterai sendiri, kalau misalnya kondisi baru nih, ya kalian bisa ngecas sehari sekali atau 2 hari sekali kalau misalnya pemakaian kalian nggak terlalu intens. Jadi cukup oke sih untuk baterai iPhone 11 kalau kita pakai itu nggak terlalu boros. Dengan catatan ya kalian nggak main game gitu aja ya, tapi untuk aktivitas-aktivitas normal pada umumnya. Nah, untuk fitur kamera sendiri, ya ini cukup menarik ya, karena sekarang ini tentu orang itu beli smartphone, dia juga memperhatikan banget nih dari segi kameranya. Apakah kamera dari iPhone 11 itu bagus? Tentu ya. Jawabannya adalah ya, meskipun dia menggunakan resolusi 12 megapiksel ya untuk semua kameranya, baik kamera utama dan juga kamera ultrawide. Bahkan juga kamera depan juga pakai 12 megapiksel, tapi untuk kualitas hasilnya ini cukup baik. Bisa dikatakan kalau misalnya kita pakai buat bikin konten Reels, konten TikTok, atau konten di YouTube misal, seperti itu, ini masih sangat mumpuni karena seperti yang kita tahu, teknologi pemrosesan video dari iPhone itu menurut aku lebih bagus ya dibandingkan dengan Android. Hasil visual yang dihasilkan dari iPhone itu jauh lebih gimana ya, rasanya itu lebih real aja gitu dibandingkan dengan smartphone Android di kelas mid-range, karena ini kan harganya 6 jutaan aku pasangin di kelas mid-range-nya, karena ya iPhone 11 ini adalah smartphone flagship dari iPhone tentunya. Dan ya kalian bisa merekam video 4K juga di iPhone 11 ini kalau kalian membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin kamera, kalian nggak perlu khawatir ya, hasil dari kamera iPhone 11 ini masih sangat baik. Nah, tadi kan udah kita bahas kelebihan-kelebihan dari iPhone 11 untuk di tahun ini ya. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama, kemungkinan untuk mendapatkan update iOS terbaru itu lebih sedikit, semakin sedikit lah bisa kita bilang. Tentu, kalau kita bahas iOS 18, kemarin sudah ada info bahwa iPhone XR ke atas itu sudah dapat update. Jadi, selamat, iPhone 11 masih akan mendapatkan update untuk iOS 18 ini ya, setidaknya sampai iOS 20 mungkin masih akan dapat. Nah, kedua untuk layarnya nih, layar si iPhone 11 ini masih menggunakan jenis LCD ya, belum layar OLED kalau misalnya kita bandingin dengan iPhone 12 ke atas. Nah, memang untuk layar LCD ini bisa dibilang kurang jernih dalam hal kontras warna dan juga tingkat kecerahan. Kalian bisa bandingin sendiri lah, dan kalian pasti udah tahu bedanya layar LCD dengan layar OLED ya, seperti itu. Kalau misalnya hitam itu ya nggak hitam pekat banget kalau dibandingin dengan OLED gitu kan. Nah, seperti itulah. Dan menurut aku sih dua hal itu aja yang jadi kekurangan dari iPhone 11 ya. Karena memang dari segi harga sudah sangat terjangkau. Kemudian memang ya satu lagi belum 5G ya. Kalau kalian butuh banget, karena sampai saat ini pun di tempat aku ini penggunaan 5G masih sangat terbatas. Mungkin di tempat kalian juga sama seperti itu. Biasanya hanya ada ketika kita jalan-jalan di kota-kota besar gitu kan, baru ada sinyal 5G itu muncul. Tapi untuk mayoritas pengguna di Indonesia ini pasti masih menggunakan 4G ya, sampai saat ini. Dan mungkin seperti itu sih kelebihan dan juga kekurangan dari iPhone 11 di tahun 2024 ini. Mengingat dengan harganya yang sekarang sudah sangat terjangkau, bagaimana menurut kalian? Apakah iPhone 11 ini worth it untuk dibeli? Silahkan kalian tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan sampai di sini dulu video ini. Sampai bertemu di selanjutnya. Saya Gana pamit dan have a nice day.